Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang penyelesaian persamaan linear secara serentak ya, atau secara simultan. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan persamaan linear ya dengan jumlah n variabel bebas ya. Jadi x1, x2, x3 sampai xn ya, dengan cara simultan atau secara serentak. Dengan menggunakan nanti ada dua cara ya. Untuk kali ini kita akan membahas dengan menggunakan cara ini nanti ya, inverse dan determinan matrix ya. Jadi di sini ada untuk persamaan linearnya dapat ditulis seperti persamaan 1 ya. Jadi di sini ada A1, 1, X1, ada variabelnya di sini ya, X1, X2, X3 sampai Xn ya. Demikian untuk baris yang kedua, baris ketiga, baris ke n. Nah, di sini A11 dan A12, A13, A1N ini adalah menunjukkan koefisien persamaan linearnya. Ya, jadi koefisien persamaan linear. Di sini ada dua angka ya. 11 ini menunjukkan baris pertama, kolom pertama ya. Di sini baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, sampai baris pertama, kolom ke n. Demikian juga untuk yang baris yang selanjutnya. Di sini 21 berarti baris kedua kolom ke-1 sampai baris kedua kolom ke n dan seterusnya. Ini akan bisa kita buat menjadi matriks nantinya ya. Karena Nah, penyelesaian persamaan satu ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya antara lain menggunakan metode eksak. Itu ada beberapa metode yang kita pelajari saat ini adalah metode inverse dan determinan matriks. Nanti ada juga metode eliminasi Gauss dan metode matriks diperbesar. Tapi di sini kita mempelajari dengan menggunakan metode inverse dan determinan matriks. Ada juga nanti dengan cara pendekatan ya. Itu dengan cara metode dekomposisi LU dan metode iterasi. Ya, Jacobi dan Gauss-Seidel. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah saya sebutkan ya, di sini kita akan mempelajarinya dengan menggunakan metode inverse dan determinan matriks. Ya. Metode penyelesaian persamaan serentak ya, dengan menggunakan matriks inverse dan determinan matriks ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain hasil penyelesaiannya merupakan hasil yang eksak atau tepat. Tadi merupakan cara eksak ya, bukan cara pendekatan. Jadi hasilnya nanti adalah hasil yang eksak atau tepat. Kekurangannya sangat tidak efektif jika digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear serentak orde tinggi. Ya, jadi n-nya n tinggi ya, n-nya besar. Nah, untuk pembahasan metode inverse dan determinan matriks, di sini kita batasi untuk menyelesaikan persamaan linear serentak sampai orde 3, ya orde 3 saja. Cara penyelesaiannya yaitu menyusun persamaan serentak tersebut dalam bentuk atau susunan matriks. Jadi menyusun persamaan ini ya, dalam bentuk matriks. Ini sudah menunjukkan matriksnya sebenarnya ya. A11, A12, A13 dan seterusnya. Nah, jadi menyusunnya dalam bentuk susunan matriks. Itu ada komponennya adalah matriks koefisien ya, kemudian matriks variabel dan matriks hasil. Matriks koefisien itu apa? Matriks koefisien adalah ini adalah koefisien A. Ini adalah koefisien. Matriks variabel ya, matriks variabel adalah X ini, X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Sedangkan matriks hasil adalah ini adalah matriks hasil. Jadi ada tiga komponen. Matriks koefisien ya, kemudian matriks variabel dan matriks hasil. Kemudian setelah itu kita mencari determinan matriks koefisien ya, kemudian adjoint matriks koefisien ya. Kemudian matriks inverse dari matriks koefisien. Kemudian kita baru mencari nilai matriks variabel atau kita mencari nilai X-nya itu berapa ya, X1, X2, X3 dan seterusnya. Ini adalah ya hasil yang akan kita dapatkan. Yang kita cari itu ini ya, nilai matriks variabel. Ya X1 sampai Xn. Oke. Pertama, kalau kita lihat persamaan satu tadi ya, matriks koefisien A-nya adalah seperti ini tadi kan ya, A11, ya, A12, A13. Ini untuk tadi ya, N-nya sama dengan 3, jadi orde 3. Di N-nya sampai 3 ini. Ya. Jadi ini adalah matriks koefisien ya, untuk orde 3. Jadi kita simpulkan dengan A ya, A besar, kapital A sama dengan
A11, A12, A13, dan seterusnya. Ingat, itu adalah matriks segi 4. Ya, jadi jumlah kolom dan barisnya adalah sama. Kemudian matriks variabel. Variabelnya apa? Karena di sini adalah n-nya ada 4 tadi ya. Sorry, n-nya ada 3. Maka variabelnya juga X1, X2, sampai X3. Ada 3 variabel saja. Ya, ada 3 variabel. Jadi X1, X2, X3. Ini adalah matriks variabel X. Matriks hasilnya juga demikian, sampai 3. H1, H2, H3. Jadi kita simpulkan dengan A, kapital A, kemudian X, ya, dan kapital H. Nah, persamaan ini ya, persamaan tadi ini bisa kita buat menjadi seperti ini ya. A ya kalikan dengan X sama dengan H ya. A kalikan dengan X sama dengan H. Ini adalah bentuk persamaan ya, persamaan linear order 3. Tadi langkah yang pertama apa tadi? Langkah yang pertama adalah mencari determinan. Langkah yang selanjutnya adalah mencari determinan matriks koefisien ya. Mencari determinan matriks koefisien. Matriks koefisien berarti matriks A, ini kapital A. Kita cari determinannya. Caranya adalah untuk yang diagonal kanan kita jumlahkan semua ya. Ini kita kalikan semua, kemudian plus ya, dikalikan semua, plus ini dikalikan semua. Ya, jadi A11, A22, ya, A33, plus ya A12, ya, kalikan dengan A23, kalikan dengan A31, plus ya, A13, A21, kalikan dengan A32, dan baru min. Min ini diagonalnya ke kiri. A13, A22, A22, A31. Ini harusnya A31 ya. Kemudian dikurangi dengan ini sama juga ya. Ini kalau perkaliannya tidak masalah ya. Tidak masalah untuk perbalikan ya. A13 dikalikan dengan A22 baru dikalikan dengan A31 enggak masalah. Jadi intinya seperti ini ya. Diagonal kanan ya plus ya, kemudian diagonal ke kiri min. Kemudian kita bisa keluarkan yang sama seperti ini ya. Jadinya hasilnya adalah A11 kemudian dalam kurung seperti ini. Plus A12 dan plus A13. Kalau kita lihat di sini, kita bisa melihatnya seperti ini ya. Jadi ini A11 ini, ya A11 ya. A11. Bentar. Ini adalah A11 ya. Adalah A11 ya. Kemudian sisanya adalah ini. A22 ya, A22 kalikan dengan A33 ya, kemudian dikurangi dengan A23 kalikan dengan A32. Seperti itu. Kemudian plus yang lain juga demikian ya, yang lainnya ya. Yang lainnya juga demikian. Ini bisa kita lihat di sini untuk yang A12 itu adalah A21 sorry A23 kalikan dengan A31 min A21 kalikan dengan A33. Oke, jadi bisa demikian. Kemudian setelah itu apa? Kita mencari adjoint matrix A. Adjoint matrix A adalah kofaktor A ya. Jadi kita simbolkan dengan C di sini ya. Kofaktor dari matriks A, kofaktornya. Ini adalah matriks A ya. Kofaktornya adalah seperti ini. Di sini kita lihat ya, C11 ya, C11 kita apa namanya? Lihat dengan A11 di sini. Ingat di sini simbolnya ya, plus ya, minus, plus dan minus, plus. Jadi berselang-seling di sini kita lihat. Ya, plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus ya. Plus minus plus, minus plus minus ya. Sama disebut dengan di sini. Kemudian determinan ya. Determinan dari kalau misalnya di sini C11 ini C11 ya. Dan di sini determinannya adalah A22 ya, A23, A32, A33 ya. Dan juga untuk yang C12
C12 ya, minus ya. Di sini A21 ya, A23, A31, A33. Demikian juga untuk yang C13 plus simbolnya ya. A21, A22, A31, A32. A21, sorry, C21 minus, ya, minus, kemudian ini A12, A13, A32, A33. C22 plus, ya, simbolnya plus di sini. A12, 13, 31, dan 33. Dan seterusnya ya. Nah, nanti kita akan dapatkan untuk ya tadi kofaktor A ya. Kofaktor tadi C11 sampai seterusnya ya. Kemudian A join A ya. Jadi A join A adalah kofaktor A. A join A adalah kofaktor A. Ya, A join A sendiri adalah tadi ya. Ini dimasukkan semua ini. Ya, ini adalah dimasukkan semua ini. Ya, determinan A ini dimasukkan semua ke dalam sini. Ya, plus minus plus minus plus minus dan seterusnya. Nah, ini dicari ya. Masing-masing determinan ini dicari ya. Masing-masing determinan ini dicari. Ini adalah adjoint dari A. Kemudian inverse matrix A ya. Kalau kita lihat di sini tadi ya. Inverse matrix A sama dengan adjoint A dibagi dengan determinan A. Ini adalah adjoint A ya. Dibagi dengan determinan A. Ini adalah determinan A ya. Ya, adjoint A dibagi dengan determinan A. Kemudian penyelesaiannya adalah X sama dengan ya inverse matrix A dikalikan dengan H. Ya. Ini dari mana? Dari sini. Kita lihat di sini ya. Rumusnya tadi kan AX sama dengan H. Maka X sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan H. Inverse dari matriks A dikalikan dengan H. Ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah ini. Contoh soal. Ini adalah contoh soal ya, ada di sini variabelnya ada 3, X1, X2, X3 ya, maka di sini ada 3 baris dan 3 kolom ya. Ini adalah koefisiennya ya 3, min 1, 2, kemudian 1, 2, 3, kemudian 2, min 2, min 1. Itu adalah koefisien A atau matriks A nanti ya. Dan di sini adalah untuk yang matriks hasilnya 12, 11, 2. Kita susun ya matriks kapital A. Ya, yaitu tadi ya untuk matriks koefisiennya 3, min 1, 2, 1, 2, 3, dan 2, min 2, min 1. Matriks X atau matriks variabel X1, X2, X3, dan matriks hasil 12, 11, 2. Metode langkahnya adalah mencari determinan matriks A. Determinan matriks A. Determinan matriks A adalah tadi ya 3 ya. Kemudian dikalikan dengan ini kan determinan ini. 2 kalikan min 1 ya, 2 kalikan min 1 min 3 dikalikan dengan min 2. 3 kalikan dengan min 2. Min plus min 1. Min 1 kemudian ini ya, dan ini. Min 1 kalikan dengan 3 kalikan 2 min 1 kalikan dengan min 1. Ya, ini. Dan plus 2 ya, dikalikan dengan ini. Determinan dari ini. Ya. 1 kalikan min 2, min 2 kalikan dengan 2. Hasilnya adalah, determinan dari A adalah hasilnya adalah min 7. Ya, oke, kita dapatkan 1 ya. Min 7. Setelah itu kita dapatkan determinan matriksnya. Kita lanjutkan dengan adjoint matriks A. Adjoint matriks A tadi ini ya tadi ya. Adjoint matriks A adalah tadi rumus saya yang ada di sini ya. Ini adalah adjoint matriks A. Adjoint matriks A. Ini bisa langsung dipakai ya. Rumusnya ini bisa langsung dipakai. Dimasukkan ya. Ini dimasukkan aja nanti ya. A22-nya berapa tadi? Berapa? A22 adalah 2 ya, 3 min 2 min 1 ya. Kemudian di sini adalah A12 ya. A12 min 1 ya. Kemudian A13 itu adalah 2, kemudian min 2 min 1.
Jadi kita masukkan di sini ya. Oke, setelah itu kita dapatkan adjoin A-nya. Ya, adjoin A-nya kita dapatkan. Ini adalah adjoin A. Ya, adjoin A-nya adalah ini. Kemudian tadi ya, inverse dari matriks A adalah adjoin A dibagi dengan determinan A. Determinan A tadi kan kita dapatkan min 7 ya. Jadi min 1/7 kan dibagi dengan determinan ya. Berarti min 1/7 yang dikalikan dengan adjoin A. Adjoinnya adalah ini. Berarti yang dikalikan semua min 1/7 kalikan 4 ya, atau min 4 dibagi min 7 ya. Kemudian min 5 dibagi min 7 hasilnya adalah 5/7 dan seterusnya. Ini adalah inverse dari matriks A. X sama dengan ya, variabel X sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan H. Ini adalah inverse dari matriks A tadi ya. Inverse dari matriks A dikalikan dengan H-nya. Ya, inverse hasil, matriks hasil. Maka hasilnya adalah seperti ini, tinggal dikalikan aja semua. Hasilnya adalah X-nya adalah 3, 1, 2. Maka persoalan di atas ya, kita dapatkan untuk variabel X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 1, dan X3-nya sama dengan 2. Ya. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.